Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Jadi di video ini saya akan menjelaskan tentang cara menggerakkan viewport kita. Baik, jadi pertama-tama teman-teman bisa buka Blender teman-teman terlebih dahulu, kemudian pilih file general. Jadi akan muncul ini, kubus default nih, ada kubus. Kemudian untuk shortcut yang saya pakai bisa dilihat di kanan bawah ini ya, ada gambar mouse ini. Jadi kalau saya klik, ini bisa terlihat kalau dipencet. Oke, pertama saya akan menunjukkan cara menggerakkan viewport kita. Pertama itu teman-teman itu bisa mengklik dengan eh, scroll wheel kita itu bisa kita klik. Yang tengah ini bisa buat muter-muter untuk zoom in dan zoom out. Bisa kita klik untuk memutar viewport kita. Sini untuk memutar viewportnya. Terus kemudian kalau teman-teman mau menggeser ke kanan dan ke kiri bisa pencet shift. Kemudian pencet itu scroll wheelnya atau mouse tengah ini ya. Ini untuk menggeser kanan kiri atas bawah. Kalau nggak pakai shift untuk memutar-mutar. Kemudian untuk zoom in dan zoom out bisa di scroll seperti biasa atau bisa juga pakai kontrol kemudian pencet scroll wheel terus digeser ke atas atau ke bawah, atas bawah. Jadi kalau pakai kontrol tuh bisa lebih itu teman, bisa lebih presisi. Ini kita coba pakai kontrol jadi lebih mulus ini. Kalau kita pakai scroll wheel agak kayak ada lompat-lompatannya gitu, kayak patah-patah. Ini saya kembalikan dulu. Nah, teman-teman bisa coba terlebih dahulu ya pakai mouse-nya. Oh ya, teman-teman kalau mouse-nya tidak bisa dipencet scroll wheel-nya atau pakai laptop, bisa masuk ke ini, edit, kemudian preference, kemudian emulate 3 button mouse ini kita pencet di bagian input ya. Teman-teman masuk ke input terlebih dahulu, kemudian pencet emulate 3 button mouse. Jadi untuk yang scroll wheel yang bisa dipencet itu diubah jadi Alt dan left click atau klik kiri. Kemudian teman-teman juga bisa ini, di atas ini ada emulate numpad. Jadi numpad yang di kanan ini yang bentuknya seperti kalkulator ini ya. Teman-teman bisa ubah menggunakan apa namanya? Tombol nomor yang di atas yang seperti biasa. Jadi yang di atas ini 1 sampai 0 ini bisa berubah jadi numpad untuk di Blender ya. Tapi kan semua kebanyakan tombol di keyboard kita tuh ada gunanya masing-masing teman-teman kalau di Blender tuh. Jadi shortcutnya ada banyak. Jadi lebih baik nggak perlu nge-emulate dua-duanya sih. Kalau bisa pakai numpad teman-teman supaya lebih enak. Tapi kalau teman-teman ingin apa namanya? Kalau teman-teman emang nggak ada numpad dan nggak ada numpad bisa di-emulate di sini aja. Bisa diklik emulate-nya. Kalau udah, teman-teman bisa keluar, nggak perlu di-save, udah otomatis ter-save. Kemudian sekarang kita coba pakai numpad kita atau pakai tombol nomor untuk yang tidak pakai numpad. Pertama coba kita klik 1 di numpad. Nah, di sini kita akan eh, menuju ke tampilan depan dari kubus kita. Nah, tapi kan ini nggak kelihatan ya kalau di depan sama belakang. Coba saya putar-putar kan sama semua ya, kan kubus. Coba balik. Nah, kan nggak kelihatan juga kalau di depan, atas atau bawah. Jadi teman-teman tuh bisa eh, kita ganti aja kubusnya. Kita pencet kubusnya, kemudian kita delete. Klik delete di mouse. Oke, kemudian kita menuju ke atas ini ada tombol add. Kita pencet, kita pilih yang mesh. Kemudian kita pilih monkey yang paling bawah. Oke, kita klik monkey-nya. Nah, sekarang sudah terlihat ada monyet di sini. Oke, teman-teman. Nah, sekarang kita coba pakai numpad kita lagi. 1, kemudian kita klik 3, klik 7. Nah, kan udah kelihatan jelas ya, mana atas, bawah, depan, belakang gitu. Nah, jadi pencet 1 untuk tampilan depan, 3 untuk tampilan samping, dan 7 untuk tampilan atas. Ini juga bisa dilihat di sini teman-teman, ada koordinat ini ya. Untuk yang nggak mau pakai shortcut juga bisa pencet di sini langsung. Jadi ini Z ini untuk atas, X ini untuk samping, Y ini untuk depan. Ini ya sesuai garisnya ini ya. Jadi Z kan warna biru. Jadi untuk Z itu dari atas. Kalau X kan merah ya. Jadi di garis merah ini yang sini. Dan kalau hijau untuk Y jadi ke belakang atau ke depan. Jadi kalau kita pencet ini itu bisa ketukar depan belakangnya. Jadi negatif Y kemudian menjadi Y, kemudian X jadi di kirinya nih ya.
kemudian kita ke negatif X di kanannya. Kalau di shortcut kita, kalau pakai numpad, itu menggunakan kontrol untuk nuker negatif dan positif itu ya. Jadi kalau kita klik satu di numpad, kan tampilan depan. Kalau kita tahan kontrol, kemudian klik numpad satu, nah ke tampilan belakang. Jadi sama kayak di 3, numpad 3, kemudian kontrol, numpad 3. Nah, 3, numpad 3. Nah gitu. Kemudian atas juga sama, numpad 7, kontrol, numpad 7. Numpad 7, kontrol, numpad 7. Nah gitu. Kemudian eh, kalau kita klik numpad 1 ya, kemudian kita agak zoom ke sini. Ini kan banyak kotak-kotak ya guys. Jadi kotak-kotak ini tuh aslinya apa ya? Menggambarkan ukuran aslinya guys. Sekitar satu kotak ini tuh 1 meter. Jadi tingginya si monyet ini tuh kepalanya 2 meter teman-teman. Lumayan tinggi ya. Jadi 1, 2. Untuk kotak kecil ini 10 cm tingginya. Jadi 10 sampai sini tuh 1 meter. Baik teman-teman. Jadi begitu. Terus sekarang kita akan mencoba klik numpad 5. Numpad 5. Nah, numpad 5 itu adalah untuk mengaktifkan perspektif di eh, di viewport kita. Jadi mungkin saya misalkan ini kan perspektifnya lagi aktif ya. Kalau kita pencet 5, nah perspektifnya mati. Kita nyalakan, kita matikan. Kan kita beda ya. Kalau bisa teman-teman pakai di perspektif aja, jangan yang tadi apa namanya ortografik ini. Pakai perspektif aja. Karena lebih natural biasanya kalau pakai perspektif. Kalau pakai mouse bisa di sini, pencet di sini. Sama aja, numpad 5 atau klik di sini. Kemudian kalau ke atasnya ini kan ada kamera view ya, toggle the camera view. Atau bisa pakai shortcut di numpad 0. Kalau kita pencet, kita akan menuju tampilan kamera kita. Jadi kalau kita mengrender file kita ini, yang terlihat akan seperti ini. Terlihatnya kayak dari samping atas gitu ya. Baik, kalau kita mau keluar dari viewport ini bisa klik numpad 0 ya. Nah, atau bisa klik ini lagi untuk keluar masuk. Atau bisa langsung digeser aja pakai mouse tengah. Oke. Kemudian di atasnya ini ada move the view. Ini kayak pakai shift itu, kayak pakai shift dan mouse tengah itu ya. Jadi bisa pencet di sini. Kalau pakai shortcut kita pakai shift terus scroll wheel kita pencet. Kalau kita mau bisa pakai di sini juga, kita geser-geser. Oke. Kemudian atasnya ada zoom in dan zoom out. Jadi ini ke atas dan bawah. Ini kayak itu ya, kayak control scroll wheel. Control scroll wheel. Kemudian ini kalau pakai di sini, zoom in, zoom out. Oke teman-teman, mungkin cukup segitu aja untuk sekarang. Jadi sekarang kita udah bisa menggerakkan viewport kita ya. Untuk selanjutnya kita akan mencoba-coba hal lain. Untuk sekarang nggak perlu di save filenya, bisa langsung keluar aja dan lanjut ke video selanjutnya. Terima kasih.